kemampuan membaca ya, karena kan guru kelas 1 ya, tetap masih calistung ya. Jadi dia ingin lihat nulis itu ngaruh ke baca nggak atau sebaliknya mungkin ya. Adapun data untuk kemampuan siswa sebagai berikut. Ya, jadi dia punya agak banyak, ini 20 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 20 siswa ya, jadi ada kemampuan menulis dan kemampuan membaca. Nah, dari data tersebut kalian diminta cuma 3 aja ya. Hipotesis penelitian, terus R hitung, R square, persamaan regresi, dan terakhir kesimpulan ya, kita coba ya. Masukkan lagi ke SPSS. Ini harusnya kalian yang mengerjakannya, selain ini mengerjai saya. Apa nanti dosanya kan kalian, saya pahala. Soalnya kalau kalian nggak diulang kayak gini tuh nanti lupa ya, diulang aja suka lupa. Siswa terus tadi baca dulu, tulis dulu ya. Menulis. Iya. Iya. Oh iya. Menulis. Kalau kayak gini kan lebih gampang ya, menulis membaca kan nggak perlu soal yang aneh-aneh ya. Boleh nggak reading dulu boleh. Nulis kan kalian tinggal terus menyalin misalkan nulis nanti nilainya berapa. Membaca kan kalian tinggal baca satu-satu terus gimana. Dan expose faktor di metode penelitian. Kenapa saya nggak ngajar metode penelitian? Karena statistik udah kebanyakan. Kalau ngajar metode penelitian ya, saya kan bukan dewa ya yang bisa mengambil. Cuman ya ruginya itu kalian nggak dapat yang orang kuanti sih, orang-orangnya kan kuali semua ya. Orang kuanti itu ya bisa dihitung, saya profit. Mam Ika juga sekarang senangnya bikin media, karena kan beliau pintar banget ya media teknologinya. Jadi senangnya research and development. Siapa lagi ya yang statistik? Orang IPS yang bisa statistik Bulvi. Bahasa Indonesia yang bisa statistik Aero. Orang IPA yang bisa statistik Wifo. Wifo statistiknya bagus. Jadi kan ya secara statistiknya nggak banyak yang bisa, mungkin akhirnya kan nggak terlalu suka penelitian kuantitatif. Orang matematika aja nggak banyak yang kuanti. Mameni S1, S2, S3 kualitatif. Jadi kalian jangan mikir orang matematika pasti suka kuantitatif. Mamen itu benci. Mamen itu, saya dengan Mamen ini kan ulang tahunnya bareng. Terus dari A B C ya, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, nyampe S ya? T. Sampai T. Menulisnya berapa tadi? Ya bukan. Ya, kita simulasi kalian tulis besok lagi. Nanti konteksnya kayak gini. 70. Tahu banget jadi
biru juga nggak normal, kalau biru juga nggak normal. Kalau dua-duanya udah nggak normal kayak gitu gimana? Ya cari ke yang lain ya. Untuk regression, nah sebetulnya kalau nggak normal itu nggak bisa dilanjut. Nah itu mungkin sulitnya. Ya makanya ya karena kan sudah nggak normal. Tapi anggap saja kan, makanya saya barusan bilang kan di soalnya kalian disuruh normalitas nggak? Enggak. Nah, itu kan. Cek aja soal. Kecuali kalau kalian riset ya, kalau kalian riset tetap harus dicek normal. Ini anggap saja normal, terus kita analyze, terus regression, linear, terus yang membaca independen, yang menulis independen, statistik, udah. Oke. Nah, tadi yang diminta apa? Potensinya dulu, potensinya apa tadi berarti? terdapat Pengaruh atau korelasi ya? Korelasi positif kemampuan menulis terhadap kemampuan membaca. siswa kelas 1 SD. Air hitungnya untung lebih dari 0,3 ya. Terus R square-nya 0,11 ya. Terus persamaannya persamaan regresi linear tambah kecil ya. Limpa Y sama dengan A-nya berapa? Kok belum ke bawah ya? 0,776 tambah. Pertanyaan saya, kalau di sininya negatif, misalkan di sini ada menulis tapi menulisnya negatif, di sininya gimana? Negatif nanti. Di sininya berarti 67,776 negatif 0. Karena kan korelasi itu nggak harus selalu positif ya, ada yang negatif. Oke, mari kita simpulkan. Jadi cara menyimpulkannya, copy aja dari yang mana tadi. Nah ini ya. Yang ini aja. Panjang. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif atau korelasi positif ya. Ini hubungan sama aja antara apa? Kemampuan menulis dan kemampuan membaca dengan koefisien korelasi R 0,3 dan persamaan regresinya 67 plus X berdasarkan persamaan regresinya. Saya takut dulu. Ini gampang ya, jadi besok kalian di kafe sama kayak gini kan bisa selesai. Maka
sebanyak 11,1%. Variasi di dalam kesulitan di dalam kemampuan yang kedua saja Pak. Kemampuan membaca dapat dijelaskan oleh variasi di dalam kemampuan. Jadi ternyata kalau misalkan yang nulisnya pintar, yang mempengaruhi cuma 11. Ini sisanya dan sebanyak ini berapa persen? 11,1 membaca. Ditentukan oleh faktor sisanya berarti berapa? 8,9% dipengaruhi oleh faktor gedean faktor lainnya. Pak boleh nggak dibalik? Boleh, kalian coba aja. Kalau